Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Muhammad Rifki Anwar dengan NPI 14624000145. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil implementasi saya mengenai subnetting, DNS, FTP, sama firewall. Oke, kita mulai dari subnetting dulu. Pada tugas pertama, saya melakukan subnetting ini di lantai 1 karena saya lantai 1 pakai kelas C. Saya lebih mudah aja soalnya kalau kelas C, makanya saya pilih kelas C atau lantai 2 yang saya subnetting. Yang saya jadikan subnetting, Mas. Oke. Di sini saya membagi dua subnetting, yaitu saya bagi dua. Di antaranya ada marketing sama staff. Jadi saya menggunakan prefix /25. Kita langsung saja ngecek IP-nya. Nah, untuk di marketing ini yang di sini 0, saya menggunakan IP address 192.168.1.2 dengan netmasknya yaitu 255.255.255.128. Default gateway-nya ini saya 192.168.1.1. Nah, karena tadi saya pakai /25 atau prefixnya itu /25, yaitu di sini ditulis 128. Jadi untuk IP-nya kita kebagian 1 sampai 126. Kenapa nggak sampai 128? Karena 128 sama 127 dipakai broadcast sama network. Jadi hanya kebagian 1 sampai 126. Gitu. Oke, berikutnya juga sama. Itu tadi 1.2, ini 1.3 sama lainnya. Ini juga 1.4. Udah. Nah, untuk staff saya mengambil IP 1.130. Kenapa 1.130? Karena di awal yang marketing tadi itu kan kebagian 1 sampai 126. Nah, jadi sebenarnya itu kan 1 sampai 128. Nah, karena 128-nya udah dipakai network. Nah, ini default gateway-nya ditambahkan 1 menjadi 129. Nah, jadi kita kebagian IP-nya untuk kliennya itu dapat IP 130 ini yang atas ini sampai 256 sebenarnya. Cuman dikarenakan kembali lagi 256 buat network, 255-nya buat broadcast. Jadi hanya sampai 254. 130 sampai 254 gitu. Untuk netmasknya, untuk subnetmasknya ini sama 128 karena /25. Default gateway-nya kita pindah 129 karena tambah 1 gitu. Oke, 130 ini 131. Udah sama semuanya sampai sini 131, 132, 134 di sini. Oke, setelah itu kita akan cek pada router. Oh, ini sudah saya cek tadi. Nah, ini ada fast ethernet 0/1.10, fast ethernet 0/1.20, di mana IP gateway-nya yang 1.10 ini kan dibagi menjadi 2, yaitu 1.10 itu 1.1 gateway-nya. Kalau yang 1.20 ini 1.129.
Nah, terlihat bahwa router menggunakan router One Street. Saya pakai router One, bukan One sih, tulisannya itu router on a stick melalui itu tadi sub interface yang di sini. Nah, ini yang di sini guys, fast ethernet nih, sub interface sub ini fast ethernet 1.10 sama 1.20 tuh. Oke. Lantai yang saya pilih adalah lantai 1 karena ya itu tadi sih sebenarnya saya lebih mudah karena kelas C, jadi ya saya ingin yang simpel-simpel aja karena memang kelas C itu dipakai buat apa ya, rata-rata tuh kelas C itu dipakai kayak di kampus juga dipakai kelas C, terus di rumah itu pakai kelas C IP-nya gitu, jadi saya yang mudah-mudah aja. Oke, untuk subnetting itu saja yang bisa saya jelaskan, maksudnya yang bisa saya presentasikan pada video ini. Kita beralih ke DNS. DNS kita langsung ke server ya guys. Nah, ini server. Untuk kita cek dulu. Nah, pada DNS server ini saya IP-nya untuk server 192.168.100.1 guys. Saya pakai 100.1. Nah, sebentar saya mau ngecek dulu. Saya ingin ngecek dulu bentar. Nah, untuk server tadi yang 100 titik berapa tadi? 100.1 ini itu yang saya maksud itu ini guys. Karena saya ambil gateway dari router yang lantai 1. Jadi server ini IP-nya gateway-nya ikut ini. Ikut router lantai 1. Dan untuk DNS servernya yang pasti 192.168.100 itu yang 21 itu terserah kalian ya guys ya, kalau misalnya ingin praktekkan juga. Nah, oke. Untuk DNS on. Nah, ini untuk DNS ini guys, saya menggunakan 100.21. Saya namai mrifki.com. Nah, jadi pada DNS ini itu domain name server. Jadi IP yang ini tuh itu kan misal kalau kita buka website gitu kan, kayak misal Google gitu, di atasnya kan kayak ada tulisan google.com gitu ya. Nah, nggak mungkin kan kalau misal namanya itu berupa IP itu kan nggak mungkin gitu kan. Jadi kayak bingung gitu kalau dilihat, terus kayak kurang aja gitu ya kan. Jadi DNS ini ngubah IP ini menjadi mrifki.com ini. Jadi kita kalau misal buka website gitu kayak nggak harus nulis IP-nya dulu terus langsung keluar, enggak guys, langsung nulis mrifki.com biar bisa gampang dicari, bisa gampang disimpan juga gitu. Kalau misal berupa IP kan kayak disimpan tuh kayak ya kalau ingat gitu loh, kalau misal dipakein DNS kan bisa gampang diingat gitu, oh mrifki.com gitu. Jadi kayak ngubah IP ini menjadi nama mrifki.com ini guys. Oke, coba kita tes dulu pada PC ya. Kita tes pada PC. Mana web browser? Oke, kita tunggu karena agak lama kalau buka ini memang. Nah, udah.
kita ketik sesuai dengan yang tadi mrifki.com. Pencet, nah ini kita enter. Go. Nah, muncul mrifki network server DNS. Nah, ini selamat datang di server mrifki, layanan aktif DNS, FTP, firewall, subnetting. Ini guys, sudah selesai. Ini tampilan DNS-nya untuk yang IP tadi. Kalau misal 192.168.100.21 kan kayak ribet gitu ya kan. Jadi kita ubah ke mrifki. Gunanya itu DNS-nya. Karena namanya kan domain name server. Tuh. Oke. Untuk DNS saya hanya bisa menjelaskan itu aja. Kita langsung pindah ke selanjutnya FTP. Oke, untuk FTP sebenarnya kemarin tuh sudah saya coba waktu saya awal buat topologi ini. Saya sudah coba, jadi saya tinggal memperlihatkan aja hasil yang kemarin saya coba. Oke, untuk FTP itu gunanya yaitu untuk proses pengiriman dan pengambilan file gitu guys. Kita coba. Kemarin tuh saya ngirim file yang bernama, kita coba kirim aja. Jangan dulu lah, mau lihat fileku yang kemarin aja dulu. FTP. Nah, untuk FTP ini saya pakai ini admin. Nah, ini tugas teks ini guys. Ini yang kemarin itu aku kirim lewat PC ini guys. Itu coba saya kirim ya. Text editor enggak sih ya, lupa aku. Oh ya ini. Sebenarnya kalau misal itu harus kirim ke ini sih. Saya lupa kemarin apa ya. Kodenya itu kalau nggak salah itu kemarin tuh saya agak lupa. Jadi intinya kemarin tuh harus ini, habis dari file ini nanti kita save, kodenya kita save ya. Maksudnya bukan kode, filenya kita save, nanti kita namain apa filenya terserah. Kemarin filenya itu saya namain tugas titik teks gitu ya kan. Nah, terus nanti di comment prompt ini nanti itu kayak dikirim kayak, nah itu pakai perintah promptnya itu tadi. Terus di akhir prompt itu ada tugas titik teks, yaitu kita mengirim tugas teks itu ke server. Tuh, kita langsung coba langsung aja ndek. Komen ini mau login FTP nya server ya. Kita coba aja 168. Oke, bisa ya, username admin yang tadi kita pakai. Ini admin 123. Nah, FTP sudah selesai, berhasil guys. Itu tadi karena saya mohon maaf karena saya lupa kemarin tuh promptnya itu gimana. Saya udah lupa karena udah saya kemarin cobanya tuh udah kemarin 3 hari sebelumnya, kalau nggak 2 hari sebelum ini buat video ini. Sekarang lupa kan ya, nanti saya cek lagi lah.
Jadi pokoknya nanti kita kalau misal pengen ngirim itu lihat sini, terus habis promnya itu kita ketik itu file yang kita namain tadi, terus pasti nanti kekirim gitu guys. Oke, itu aja yang tentang FTP. Kita lanjut ke firewall. Oke, firewall ini saya pakai seperti yang saya diajarkan oleh Pak Anang, yang dimana satu PC atau satu laptop itu tidak bisa mengakses lantai 2 sama lantai 3, terus lantai 2, 3 sama 1 maaf satu laptop ini nggak bisa mengakses atau terhubung dengan lantai 1, 2, 3, dan lantai 1, 2, 3 ini juga tidak bisa terhubung ke laptop satu laptop itu tersebut. Saya pakai itu. Jadi saya buat firewall ini menggunakan access control list, yaitu atau yang bisa disebut ACL. ACL ini digunakan untuk memblokir komunikasi laptop yang ini, laptop 0. Saya pakai laptop 0. Kebetulan saya pakai di lantai 1 juga. Jadi laptop 0 ini nggak bisa berkomunikasi dengan lantai semua PC laptop ini yang ada di lantai 1 sama semua PC laptop yang ada di lantai 2 serta lantai 3. Terus lantai 1, 2, 3 juga nggak bisa komunikasi ke laptop 0 ini. Tuh. Oke, kita akan coba ya ping kita ping mulai dari tampilan GUI-nya dulu. Ini ke ini pasti bisa. Saat lantai ini ke ini bisa. Ini ke ini juga bisa. Kita coba apakah gimana caranya PC 0 ini nggak bisa terhubung ke laptop 0 ini. Nah, violet guys. Jadi yang gimana PC 0 ini nggak bisa terhubung, nggak bisa mengakses laptop 0, dan kita coba lagi apakah laptop 0 juga bisa apakah laptop 0 juga tidak bisa mengakses PC 0 ini. Harusnya tidak bisa karena udah saya setting firewallnya. Nah, nggak bisa. Kita tes coba pakai prom. Kita coba pakai prom di sini, command prom ping 192.168.1.132. Nah kan unreachable guys, artinya nggak bisa diakses. Tuh, kalau bisa diakses tuh kayak ada muncul ini, kayak misal kayak gini. Kalau bisa tuh tampilannya kayak gini. Kalau bisa tuh pasti tampilannya kayak gini. Nah, tampilannya kayak gini kalau bisa. Tuh. Oke. Lantai 1 nggak bisa. Kita coba yang isi ini, yang lantai 5. Tampilan GUI-nya kita coba melalui pesan ini amplop. Nggak bisa. Harusnya nggak bisa, tuh nggak bisa. Terus laptop ke PC 5 bisa. Harusnya nggak bisa. Tuh nggak bisa. Kita coba ke prom. Oh iya, belum nyoba yang ini ya, prom laptop 0 ke PC 0. Kita coba prom ping
192.168.1.2. Nah, reachable juga, langsung saja. Untuk PC 5 itu tadi IP-nya kelas B, yaitu 172.16.0.10. Reachable juga. Dari laptop 0 ke lantai 2 ini. Sini kita coba ping IP-nya si itu laptop 0. Bukan 100. 132. Unreachable juga di sini. Jadi ini nggak bisa akses laptop juga nggak bisa akses yang ada di lantai 2. Semuanya guys, semuanya nggak bisa tuh. Lihat nih. Tuh nggak bisa. Sini, ini ke ini. Tuh file semua guys. Oke, sekarang ke lantai 3, apakah bisa? Tetap aja sih nggak akan bisa. Nih, misal laptop sama laptop. Tuh file. Terus ini PC sama laptop. Sama-sama file. Kita balik. Tuh file juga. File juga. Jadi kita coba ping juga di sini di komen promnya. Semoga 168.1.1 kedua unreachable ya guys ya. Terus di sini kita juga coba ke PC itu tadi, kelas A titik 10 unreachable juga. Oke, jadi sesuai laptop 0 nggak bisa mengakses semuanya dan semuanya nggak bisa mengakses laptop 0. Oke, jadi itu saja yang bisa saya presentasikan untuk tugas saya sini. Mohon maaf kurang lebihnya jikalau saya ada salah kata atau salah penggunaan kalimat kata juga. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Rifki Anwar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.